Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pertemuan hari ini sebelumnya kita udah bahas earning per share untuk yang basic ya, basic EPS. Untuk hari ini kita akan bahas EPS yang diluted ya. Oke, kita sebut dengan diluted EPS. Oke, jadi EPS itu di EPS itu ada yang basic ya, ada yang diluted. Kalau yang basic kan udah kita bahas, ya langsung aja berarti laba dibagi dengan jumlah saham beredar, gitu ya. Laba dikurangi dengan berapa dividen untuk saham preference, ya baru dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Tapi kalau ada istilah yang namanya diluted, ya atau EPS terdilusi, ya namanya dilusi, ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan diluted EPS itu? Jadi kalau EPS basic itu kan net income dikurangi NI net income ya, dikurangi dividen untuk preferred stock. Ya. Dibagi dengan jumlah rata-rata saham beredar. Ya. Nah, nanti kalau diluted itu ya, kalau diluted itu nanti kita lihat ya di sini. Nah, ini kan kalau ini basic. Net income dikurangi dengan dividen untuk preferred stock ya, dibagi dengan rata-rata jumlah saham beredar. Ini basic EPS. Kalau diluted ya, itu kita harus kurangi lagi dengan impact convertible. Jadi mungkin ada surat-surat berharga yang berpotensi akan menaikkan jumlah lembar saham kita. Ya. Misalnya apa? Opsi, warrant, atau other diluted securities. Jadi ada surat-surat berharga yang bisa dikonversi ke saham. Ya, karena kalau misalkan dia akan dikonversi ke saham, kalian bayangkan ya, untuk menentukan EPS kan pembilang bagi penyebut. Penyebutnya apa? Penyebutnya kan jumlah lembar saham beredar. Kalau jumlah lembar saham beredarnya naik, kalau penyebutnya naik, maka kan nanti hasilnya akan lebih kecil, betul nggak? Logikanya gitu kan? Kan EPS itu pembilangnya apa? Laba dikurangi dengan dividen untuk saham preference dibagi dengan jumlah saham beredar. Kalau jumlah saham beredarnya naik, ya, karena ada potensi kenaikan karena jumlah lembar sahamnya naik, maka nanti kan EPS-nya makin kecil kan. Nah, itu namanya EPS terdilusi. Ya, jadi potensi adanya surat berharga ya yang bisa ya menaikkan jumlah saham yang beredar. Nah, itu namanya EPS terdilusi. Ya. Misalkan contohnya di sini. Mitsubishi Corporation menawarkan eksekutif employee-nya opsi to buy a company's stock with a certain price in the future. Ya. Mitsubishi Corporation menawarkan eksekutif employee-nya opsi untuk membeli ya saham perusahaan dengan harga tertentu di masa depan. Ya. Option value-nya 10, eksekutif employee can buy company share dengan harga 20. Nah, optionnya harga 10, eksekutifnya nanti bisa beli sahamnya dengan harga berapa? 2. Ya, the number of option-nya adalah 100. Berarti kan dia pada saat jurnal pertama salary expense atau bonus gitu ya pada option. Ya, berarti kan 10 kali 100. Ya, nah di sini opsinya ini memberikan hak untuk para karyawannya untuk membeli saham perusahaan dengan harga 20 gitu ya. Jadi di masa depan karyawan itu memiliki hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga 20. Ya. Harga opsinya berapa? Itu 1000. Ya, jadi ibaratnya opsi itu bisa diperjualbelikan gitu ya. Opsi itu bisa diperjualbelikan. Oke nih, saya jual opsi ini. Dengan memiliki opsi ini, si pembelinya itu nanti memiliki hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang sudah ditentukan. Misalkan 20. Misalkan kalau harga pasar sahamnya 60 misalkan. Ya, otomatis dia untung dong, karena kan dia punya hak untuk membeli dengan harga 20. Gitu. Ya, tapi kalau harga sahamnya di bawah 20 ya dia nggak akan mengexercise optionnya dia, gitu ya, karena harganya lebih murah di pasar gitu loh. Nah itulah opsi gitu ya. Dari expand bonus pada option ya, terus di sini par value stoknya misalkan 30. Ya. Nah berikutnya ketika executive salary exercise their option maka cash 20 ya kan, berarti 20 kali 100 2000 ya. Terus
Ordinary share-nya berarti 3.000 ya. Oke. 3.000 kan par value stock-nya 30. Berarti 30 kali 100 3.000. Option yang sebelumnya habis 1.000. Gitu ya. Nah, ini kan berarti naikin jumlah lembar saham beredar kan kalau gitu ya. Kalau optionnya di exercise. Ya, jadi kalau optionnya di exercise itu akan menaikkan jumlah lembar saham. Ya, menaikkan jumlah lembar saham. Nah, itu nanti karena jumlah lembar saham beredar naik, itu nanti akan berpotensi menurunkan EPS ya. Karena jumlah lembar sahamnya naik. Oke, convertible preferred stock adalah preferred stock yang dapat di-convert ke common stock. Nah, itu namanya convertible preferred stock. Ya. Convertible bonds payable ya adalah bonds payable yang bisa di-convert ke common stock juga. Ya. Jadi convertible PS, convertible BP gitu kan. Bisa juga warrant. Warrant itu when company issued bonds payable, so the buyer can buy common stock with a cheaper price than it should be. Ya. Warrant is something like sweetener to attract a potential investor. Jadi kalau perusahaan itu menerbitkan obligasi misalkan, di situ ada juga warrant-nya sebagai pemanis gitu ya, sebagai kayak pemanis apa ibaratnya kayak biar laku lah BP-nya gitu ya, bonds payable-nya. Nah, di situ memberikan hak juga pada pemegang obligasinya itu untuk bisa membeli saham perusahaan dengan harga lebih rendah. Ya. Nah, ini dibilang di sini warrant is something like a sweetener to attract a potential investor. Oke, kita lanjut. Dilutive security berarti apa? Dilutive security adalah security that can be converted to common stock. Ya, jadi surat berharga yang bisa dikonversi ke saham. Ya, jadi dilutive security adalah ya surat berharga yang bisa dikonversi ke saham. Ya, namanya dilutive security. Dilutive EPS adalah include the effect of all potential dilutive common share that were outstanding during a period. Ya, jadi karena tadi dilutive security itu bisa menaikkan jumlah lembar saham beredar, maka kalau dilutive EPS berarti ya saham yang terdilusi karena efek dari apa? Efek dari penambahan jumlah lembar saham tadi. Ya. The purpose of presenting both basic and dilutive EPS is to inform financial statement user of situation that will likely occur and also provide worst case. Ya, jadi apa sih tujuan untuk mengungkapkan berapa EPS basic dan berapa EPS dilutive ya? Ya, itu untuk menginformasikan bagaimana kalau misalkan memang surat berharga yang lain itu di-convert ke saham gitu. Jadi kita kayak kasih gambar, oh worst case-nya itu seperti ini gitu. Ya, jadi worst case-nya itu kalau misalkan surat berharga itu di-convert ke saham gitu ya. Ini loh worst case-nya itu EPS itu jadi segini, ngerti nggak maksudnya? Itu namanya dilutive EPS. Coba kalau kalian lihat laporan-laporan keuangan perusahaan TBK, itu biasanya itu ada tuh basic EPS sama dilutive EPS. Jadi kita memberitahukan pada pemegang saham gitu ya, pada publik bahwa worst case-nya itu gimana kalau misalkan lembar saham itu naik akibat dari konversi surat berharga sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, worst case dilutive situation tadi belum ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya kita punya net income 1,2. Ya. Ada net income 1,2. Nah, di sini ada convertible bonds payable. Convertible 2.000 bonds payable 8%, parnya 1.000. Setiap bonds payable is convertible into 40 share of common stock. Jadi ada net income 1,2. Nah, di sini ada bonds payable yang bisa di-convert ya. Bisa di-convert bunganya 8%, ada 2.000 lembar. Parnya 1.000. Setiap satu lembar itu bisa di-convert ke 40 lembar common stock. Nah, ini berarti totalnya 2 juta ya. 2.000 kali 1.000 2 juta. Berikutnya 3.000 preferred stock. Dia juga punya saham preference. Convertible 6% par value 100. Setiap lembar dapat di-convert ke 3 lembar saham biasa. Berarti 3.000 kali 3, dia totalnya 3 juta. Ya, dividennya 6%.
ya dengan par value interest. Ya. Nah, ini bisa dikonvert ke saham semua nih. 600.000 common stock dengan par value 10 berarti 600.000 kali 10 6 juta ya. Terus selanjutnya option. Nah, ada option juga tadi ya, granted last year untuk membeli 50.000 common stock dengan harga 20 ya per option. Dengan harga 20, option per share-nya itu adalah 10. Ya, jadi dia menggranted option juga ya. Optionnya itu memberikan hak untuk membeli 50.000 lembar saham dengan harga 20. Ya, berarti 50.000 kali 20 50.000 20 dengan option per share-nya itu adalah 10. Berarti 50.000 kali 10 berarti nilai optionnya 500.000. Ya, memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan harga 2 gitu ya. Average market price dari common stock adalah 25 sekarang ya. Di mana tax rate-nya itu adalah 40. Ya. Jadi average market price rata-rata harga pasar saham adalah 25 dengan tax rate-nya ya pajaknya itu adalah 40. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung basic dan diluted EPS? Ya. Berarti basic EPS-nya gimana? Net income dikurangi dividen untuk preferred stock dibagi common stock outstanding ya. Ini kan yang biasa. Coba kita hitung. Net income-nya tadi berapa? 1.200.000 ya. Dikurangi preferred dividen untuk preferred stock berapa? 30.000 3 juta langsung aja kali 6% ya. 3 juta kali 6% berarti 180. Dibagi jumlah lembar saham beredar 600.000. Nah, ini adalah basic EPS. 1,2 kurang 180 dibagi 600. Sampai sini ada komen dulu? Nggak ada ya. Kita lanjut. Sekarang menghitung diluted EPS. Diluted EPS, kita hitung dulu ya satu-satu ya. Dari convertible, berarti potensi bahwa bonds payable ini akan di-convert ya. Berapa potensi kenaikan jumlah lembar saham. Convertible 2000 BP ya 8% par 1000. Setiap saham itu, setiap bonds payable bisa di-convert ke 40 share. Berarti ya potensi penambahan dari bonds ini ya. Jadi jika bonds payable di-convert, maka kenaikan lembar sahamnya berapa berarti? Setiap lembar di-convert ke 40 berarti berapa? 2000 kali 40 ya. Berarti berapa tuh? 80 ya. 80.000. Jika BP di-convert, maka kenaikan lembar saham beredarnya 2000 kali 40. Terus kalau bonds payable di-convert, maka akan ada penghematan, nggak usah bayar bunga lagi. Saving from interest after tax. Ya. Oke. Berarti savingnya berapa kan? Bunganya dia 8%. 8% kali 2 juta, berarti 2 juta kali 8% interestnya ya. Oke. Dikurangi dengan tax-nya 40%, maka ada penghematan. Nggak perlu bayar bunga lagi sebesar 96. Ya. Karena nanti berarti net income-nya juga akan ditambah ya dengan ini ya. Karena nggak perlu bayar bunga lagi. Karena net income yang sebelumnya kan udah termasuk beban bunga untuk bonds payable. Jadi kalau misalkan bonds payable di-convert ke saham, kan nggak perlu lagi bayar bunga, gitu ya. Maka ada kenaikan laba. Tapi di lain sisi ada kenaikan jumlah lembar saham yang beredar. Oke, ini dari bonds. Berikutnya dari berarti diluted EPS dulu ya. Kalau hanya mengconsider BP. Berarti diluted-nya berapa so far? 1.200.000 kurang 180 tadi ya. Yang untuk dividen untuk preferred stock ditambah 96 karena ada penghematan ya. Oke, jadi karena ada penghematan berarti di add back gitu ya. Di add back 96 dibagi jumlah lembar saham beredar berapa? 600 tambah 8. Ya karena kenaikannya 80 ya, kenaikan lembar sahamnya 80. Maka dapat total 1,64. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat berarti BP di sini berarti diluted security kalau kita bilang ya, karena dia menurunkan EPS ya dari 1,7 basic ya
menjadi 1,64. Kita lanjut sekarang option yang di granted last year untuk membeli 50.000 common stock dengan harga 20. Oke. Nah, di sini kalau option itu di exercise, option per share-nya kan 10, 500.000 tadi ya. Jika option di exercise, maka penambahan jumlah sahamnya berapa? 50.000 tadi kan? Ya, option untuk membeli 50.000 lembar saham. Ya, berarti ada kenaikan jumlah lembar sahamnya 50.000. Ya. Nah, kalau option di exercise, maka uang yang akan kita terima berapa? Uang yang akan kita terima adalah 1 juta gitu ya, 50.000 kali 20. Kan tadi hak untuk membelinya dengan harga 20, maka 50.000 kali 20 1 juta. Nah, uang 1 juta ini bisa kita melakukan buyback outstanding stock. Kenapa ada buyback outstanding? Karena gini, perusahaan itu tetap mau melindungi pemegang saham supaya EPS itu nggak turun-turun banget gitu ya. Maka dengan uang yang ada, dia berusaha untuk membeli saham yang ada di pasaran itu di buyback sama dia. Ya, supaya jumlah lembar saham yang beredar di pasaran itu nggak terlalu banyak, ibaratnya gitu ya. Maka di buyback, tadi kan lembar saham harga pasar sahamnya berapa? Di pasaran 25 ya. Maka dia bisa nge-buyback berapa? 1 juta dibagi 25 dengan uang yang ada. Ya. Maka 40.000. Maka kalau gitu kenaikan dari sahamnya cuma berapa? Ya. Berarti net increase-nya hanya 10.000 dong. 50.000 dikurang 40. Maka kenaikan jumlah lembar saham beredarnya 10 karena dia bisa membuyback. Ya. Maka dia bisa melindungi EPS-nya supaya nggak terlalu turun. Maka diluted EPS-nya hanya considering the option ya. Maka 1,2 kurang 180 dibagi 600 yang originalnya kan tambah 10, 1,67. Oke, berarti setelah kita coba di sini 1,7. Jadi dia juga diluted ya. Dari 1,7 ke 1,67. Berarti diluted. Maka kita bisa bilang bahwa opsinya di sini adalah diluted security. Ya. Surat berharga yang terdilusi, berarti gitu ya. Kita lanjut. Preferred stock. 30.000 preferred stock convertible 6%. Setiap lembar saham bisa dikonvert ke 3 lembar saham biasa. Oke, berarti di sini kan dia totalnya 3 juta. Penambahan sahamnya berapa kalau misalkan ini di-convert? Jika PS di-convert, maka additional share-nya adalah 90.000. 3 dikali 30. Ya, jadi jika PS di-convert, additional share-nya 3 kali 30. Ya, 90.000. No need to pay dividend anymore berarti kan? Oke, berarti kalau begitu, ya, diluted EPS-nya only considering PS, berarti kan dia nggak perlu bayar dividen lagi, berarti 1,2 dibagi 600 tambah 90 gitu ya. Nah, berarti 1,73. Berarti nggak perlu dikurangi dividen ya, karena kan nggak perlu bayar dividen lagi. Nah, dia jadi naik. EPS awal kan kalau basic berapa? 1,7. Ini menjadi 1,73. Berarti kalau dia malah menaikkan EPS, maka dia berarti bukan surat berharga yang terdilusi, maka anti dilutive. Ya, maka di sini yang terdilusi hanya apa? Hanya dari option dan dari bonds payable saja. Maka yang dari PS nggak perlu kita masukkan. Ya, karena hanya yang menurunkan aja ya yang kita masukkan. Paham ya? Maka kalau begitu EPS dilutive-nya berapa? Berarti hanya yang dari bonds payable sama option, berarti 1,2. Ya, berarti dividen untuk saham preferred tetap ada ya, 180. Ditambah 96 dari penghematan bunga, dibagi 600 lembar-lembar saham yang awal, ditambah 80 ini yang berasal dari bonds payable, ya 10.000 berasal dari yang option. Maka total EPS diluted-nya menjadi 1,6. Oke. Gitu ya. Jadi dari 1,7 menjadi 1,62. Di sini berarti yang diluted hanya dari bonds payable sama dari preferred. Jadi harus dicoba satu-satu gitu ya. Gitu. Untuk menentukan mana yang akan menjadi dilutive security. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini?